lebih lebih kayak kreatif udah pasti, cuman kita kan orang besar yang sudah belajar, kita orang besar yang beranjak dewasa, belajar untuk menjadi dewasa, terus kemudian disuguhkan dengan mainan anak-anak setiap hari kan, jadi secara psikologis tuh agak sedikit membosankan permainan itu. Ya, Yes. Mas Dili mungkin update kegiatan dong. Kemarin kalau misalnya tadi ngeliat di Instagram, kayaknya tahun lalu habis melahirkan, istri habis melahirkan Oh ya. star ya anak-anak. Iya. Mungkin sekarang kondisinya gimana nih? Lagi apa perkembangannya seperti apa sih anak kamu yang kedua ini? Luar biasa ya, ngelihat anak tumbuh tuh dari yang kita cuma berdua, terus tiba-tiba ada manusia lain dalam kehidupan kita, dari mulai pada awalnya cuma bisa nangis, terus sekarang udah bisa diajak ngobrol, sudah bisa bikin kita happy every day dengan kelucuan mereka. Ya, hidup jadi lebih seru, hidup jadi lebih seru. Siapa sih nama lengkapnya waktu itu? Anakku yang cewek Yang cewek. namanya Star Arimbi. Setara hari. Star Arimbi. Arti dari nama apa sih? Oke. Star yang berikan nama itu ibunya sendiri. Arimbi itu neneknya yang berikan nama. Kalau Star itu ya bintang, sesuatu yang bersinar yang ada di atas sana. Arimbi itu putri cantik kan, gitu, putri cantik. Jadi itulah artinya. Usia berapa? Putri cantik, bintang yang cantik, Bersinar. bintang yang bersinar. Usia berapa? Dia usianya sekarang udah 1,5 tahun. Satu. 1,5 tahun. Gimana dengan kehadiran anak kedua perempuan kan ya yang Perempuan. pertama kan Noel, laki-laki. iya. Gimana kakaknya setelah ada adiknya ini? Semakin berantem kan, cemburuan seperti apa? Lucu ya, ternyata yang orang bilang tuh bener ya. Jadi kita kan ya bisa dibilang aku berpengalaman baru lah ya, benar-benar baru. Cemburu, ternyata anak tertua tuh cemburu. Jadi tingkah lakunya di rumah tuh mulai aneh-aneh. Jadi yang biasanya dia selalu dapat perhatian. Apapun kita pakai bicara, kita pakai bahasa, kita pakai intonasi yang baik ke mereka atau yang agak sedikit sabar lah ya. Tapi setelah punya adik, dia lebih bener-bener aku sampai bilang ini kok jadi rese gitu. Ini kok jadi rese kakaknya gitu. Jadi apa-apa terus lama-lama aku lihat kayaknya nggak tahu ya, mungkin anak kecil tuh, apalagi kita sudah sadar sekarang sebagai orang tua bahwa mereka berdua tidak boleh karena ini adik, kakaknya harus selalu diminta pengertian gitu-gitu kan. Dia nggak tahu ya, dia belum mengerti. Yang pasti dia ada rasa kecemburuan, aku tangkap. Jadi adiknya tuh secara tidak langsung dia kayak semacam punya, ya ada kecemburuan yang dia simpen. Jadi kalau dia suka iseng untuk dorong adiknya atau tiba-tiba jalan disenggol gitu loh. Jadi kayak ya dia merasa bahwa ini jangan-jangan kita nggak tahu pemikiran anak-anaknya, ini gara-gara lo nih gue jadi nggak diperhatiin lagi kayak dulu mungkin kali ya. Caper gitu ya. Dia lebih caper. Pak Dede mengatasinya gimana tuh anak lagi caper-capernya? Aku sama istriku sepakat, walaupun aku sering sibuk dengan dunia sendiri, handphone, games dan lain-lain, tapi istri selalu bilang sih kalau memang bisa, karena dia lebih memahami psikologis anak-anak, dia lebih sering di rumah. Dia berusaha menjelaskan ke aku sebisa mungkin, pokoknya kalau ada aku di rumah, satunya sama aku, satunya sama dia. Jadi biar mereka berdua itu bisa ada teman main. Karena mereka nggak mungkin main bareng kan, imajinasinya beda. Yang satu sudah main-main ini, yang satu ngerusak. Gitu. Jadi otomatis aku sih lebih memilih yang kecil ya, karena yang cewek lebih gendong-gendong jalan-jalan. Oke, kalau yang laki kan imajinasinya lagi berkembang, jadi disuruh duduk main anak-anak tuh agak sedikit bosan. Terus ya? Ya? Ya jadi putar otak terus untuk yang besar. Lebih gini sih ya, lebih kayak kreatif udah pasti, cuman
kita kan orang besar yang sudah belajar, kita orang besar yang beranjak dewasa, belajar untuk menjadi dewasa, terus kemudian disuguhkan dengan mainan anak-anak setiap hari kan. Jadi secara psikologis tuh agak sedikit membosankan permainan itu. Kita harus loncat-loncat, petakilan gitu-gitu kan, kayak ini apaan sih gitu loh. Di bayanganku sendiri sebenarnya secara psikologis aku pikir, oh ini juga mungkin. Jadi aku nggak bisa betah main dengan anak-anak, dengan anakku yang laki, terus kita masuk ke dunia dia. Tapi ya oke, aku pelan-pelan mulai menyesuaikan lah, karena dia butuh temen kan gitu. Tapi supaya anak yang besar ini gak cemburuan, kan kadang beberapa orang tua memilih setiap hari harus ada deep talk gitu sebelum tidur. Oke. Kalau kalian sendiri menerapkan itu nggak sih supaya nggak ada gap nanti di kedepannya antara orang tua dan anak? Kalau ke aku bayangan anak-anak tuh lebih main. Ngelihat papa tuh pasti main. Papa pulang udah pasti grup udah pasti gitu. Kalau deep talk sama ibu, sama istri. Jadi sebelum tidur diajak ngobrol. Kalau misalnya tiba-tiba aku marah, aku kesel gitu, nanti istri akan meluruskan malamnya untuk menjelaskan gitu loh. Terus ada tanggapan dari anak. Jadi kita tetap komunikasi tentang anak itu almost every day, tentang apapun yang mereka alamin, biar kita bisa paham kan anak itu maunya apa gitu. Tapi kalau Kadir sendiri suka apa, maksudnya ikut kelas online atau baca-baca artikel referensi gitu nggak sih buat pola Cari tahu ya, perkembangan anak di usia ini tuh harus seperti apa gitu. Aku sih nggak terlalu ya, bukan aku nggak peduli ya, tapi itu kayaknya concern lebih ke istri aku. Aku konsennya untuk mencari tahu bagaimana aku akan belajar ngulik dan cari tahu tentang bagaimana biar supaya aku lebih ke personal aku dan istriku nih. Aku lebih belajar memahami karakter seorang ibu ketika dia dari belum menikah, punya kesibukan 2 anak, psikologis dia apa sih yang terganggu, apa sih yang terjadi gitu, kenapa tiba-tiba marah-marah, meledak-ledak nggak jelas, tiba-tiba kenapa ya, kayak gitu-gitu kan. Jadi awalnya itu jadi permasalahan yang sangat besar soalnya. Apalagi kita kan kalau menikah baru sekitar 4 tahunan. Jadi niat-niat pikiran-pikiran untuk ini sudah nggak menyenangkan, sudah mulai berbeda, pisah aja segala macam tuh udah mulai ada nih. Tapi aku mulai berpikir kan nggak begini caranya kan. Pasti ada sesuatu nih karena kayak istri dari orang yang karena setelah punya anak sangat berbeda psikologis perempuan. Ya aku amatin dari istri ya. Dia sangat jauh berbeda gitu loh. Jadi aku pikir aku mencari tahu kenapa dia bisa berubah, apa yang membuat dia jadi seperti ini gitu. Ternyata semua punya penjelasan kok. Nah, antisipasi kamu untuk hal-hal bisa mungkin belajar dari pengalaman yang lalu agar tidak terjadi lagi itu seperti Oke. Yang pertama, apapun yang terjadi sih, aku selalu bilang sama istriku untuk kehidupan kita sudah diatur ke depannya seperti apa. Intinya iman kita ke Tuhan harus kuat. Aku bilang itu intinya, karena ya kalau kita nggak punya keimanan yang kuat, segala sesuatu akan sangat membosankan kok. Pasti dalam hal apapun kita pasti akan, apalagi mungkin sifat laki-laki yang pada dasarnya pengen berpetualang gitu. Jadi yang bisa membatasi itu cuman keimanan, kuatnya iman seseorang itu kan. Oh ini tanggung jawab gue. Ini tanggung jawab gue harus belajar, harus tetap bertahan di sini, berikan yang terbaik, kayak gitulah. Ya nggak ngerti sih seperti apa itu formulanya, tapi sejauh ini baik-baik saja, sangat baik-baik saja, dan semua menyenangkan, semua menyenangkan. Tapi kalau untuk nge-treat diri lu sendiri ketika lagi meledak-ledak, pikiran lagi macam-macam, itu time versi lo itu ngapain biasanya supaya refresh lagi? Apakah banyak tidur, main game atau nongkrong atau gitu? Gue lebih dalam hati, tapi gue katain dia dalam hati sih. Apapun yang mau gue ucapin. Semua bahasa gue keluarkan tapi dalam hati, sambil ngelihat dia udah oke. Karena bahaya kalau sampai itu terucap lewat mulut, itu bisa menyakiti perasaan kan. Ya walaupun kadang-kadang juga ketika kita kesal banget itu tiba-tiba keluar gitu kan. Tapi cara aku mengatasi itu adalah nggak apa-apa, aku kesal dalam hatiku aja, aku ucapkan aja dalam hati.
Tapi ternyata setelah habis aku ucapkan dalam hati mulai bicara juga nggak baik kayak gitu kan, nggak boleh kayak gitu. Udah diam aja, udah ya selalu lebih baik sih kayaknya setelah aku berpikir pakai konsep itu kayaknya segala sesuatu itu lebih baik. Apapun gitu, nggak suka apapun sama orang atau apapun itu kita lebih oke, kalau gue pura-pura juga nggak mungkin kan. Kalau gue kesel gue pura-pura nggak kesel ya. Tapi oke, gue dalam hati gue mau ngapain gue ucapkan, tapi ntar gue sadar sendiri gitu. Karena bicara sama diri sendiri kan nggak boleh kayak gitu. Tapi ngomong sendiri nih, tiba-tiba suka ngomong sendiri gitu. Dir, mungkin di kabar bahagia lu sekarang yang sedang melihat perkembangan anak. Oke. Kabar bahagia juga nih, sorry, dari mantan yang mungkin mau berencana menikah. Itu beneran tuh. Nah, kalau lu Itu bukan ngeliatnya konsep. gimana? Lu sendiri Tanggapan ngeliatnya dari gimana? Kak Firly gimana? Lihat mantan Kita tahu kan mungkin mantan sekarang sedang apa ya, naik daun. Gue sih masih tetap hubungan ya. Beberapa minggu yang lalu gue masih teleponan sama Selin. Sempet nanya nggak sih, lu sendiri? Enggak sih, gue nggak mau bisa aja sih. Cuman gue pikir itu udah bukan, gue nggak terlalu maksudnya gunanya apa juga gitu loh buat gue untuk gue tanya tentang kayak gitu kan. Tapi mungkin ya kalaupun memang itu benar terjadi, semoga bisa bertahan lama. Tapi Kak Selin sendiri sempat curhat nggak sih? Kak, Atau mungkin komunikasi lu biasanya apa? Apa sekedar telepon, ngubungin, ngasih tahu kabar Elaya? Iya, biasa sih cuma lebih ke komunikasi kita lebih ke anak ya. Kita lebih ke anak. Gimana perkembangan anak-anak? Oh baik-baik aja, sehat. Gitu. Jadi kita sangat baik hubungannya kok. Kalau untuk personal sih, enggak ya, kita lebih kayak apa namanya? Ada ruang-ruang yang memang kita harus tidak boleh kita langgar karena yang pertama apapun yang terjadi kita pernah bersama, kita pernah saling sayang, terus kemudian aku hidup dengan orang lain, dia pun juga ada pasangan yang lain, jadi ada ruang-ruang yang memang kita tahu cuman sebatas harus profesional. Gue telepon lo bukan untuk pengen cerita, karena gue bukan temen cerita lo kan, gue mantan lo gitu, jadi nggak mungkin gue kasih tahu apa tentang dia gitu kan. Enggak. Jadi lebih kayak pertemanan aja sih, pertemanan untuk perkembangan anak kayak gitu. Lebih tanggung jawab kepada anak mungkin ya? Lebih ke anak aja sih, gue lebih hubungan sama dia tuh lebih ke anak aja. Terakhir ketemu Elaya kapan sih? Terakhir gue udah lupa ya, udah cukup lama sih, berapa tahun yang lalu gitu. Gue udah begitu. Tanggung jawab nafkah apa masih belum memberikan, atau Selin membebaskan dulu dengan patokan seperti apa sebagai ayah? Kalau untuk bertanggung jawab secara materi, Selin dia wanita yang hebat, dia meringankan beban gue untuk itu. Jadi gue fine kok, gue sanggup, gue baik-baik aja, udah nggak apa-apa. Gitu. Berarti sudah ada. Ya kita punya pembicaraan, kita punya kesepakatan bersama yang apa namanya, ya dia juga oke, gue juga oke. Ya semua baik-baik aja sih. tapi kalau Selin sama Marcel lu ngedukung? Gue selalu mendukung, mau dia sama siapapun gue dukung kok. Mau dia mau sama siapapun gue dukung, karena yang penting kebahagiaan dia, penting dia bahagia. Itu yang penting dia bisa menemukan kebahagiaan dan kedamaian, itu yang selalu gue dalam doa gue pun gue sebutkan gitu loh. Gue pengen mendapatkan Selin mendapatkan kebahagiaan, dia mendapatkan kedamaian di hatinya. Jadi apapun yang dia lakukan ya itu bisa berhasil. Itu sih. Dan semoga itu beneran ya. Gue bukan percaya nggak percaya, karena memang pada ya sekarang ini kan banyak apalagi semenjak apa namanya, Vicky Prasetyo ya, itu semua terlihat jadi seolah-olah permainan gitu loh. Hidup dunia ini tuh jadi permainan. Jadi apalagi dia berteman sama Vicky, gue pikir gue sama Vicky fine, gue respect sama dia, tapi untuk konsep itu sih ya gue nggak terlalu
nggak terlalu ngefans aja sama konsep itu gitu loh. Semua dijadikan permainan gitu loh. Semoga ini semoga ini tidak permainan ya. Dan semoga ini beneran, gue malah doain kalau ini beneran, oke, God bless you. Marcel. Kenal Marcel, gue sih nggak kenal tapi pasti dia kenal gue. pasti tuh. Tahu. Walaupun iya dia tapi dia lebih terkenal dari gue. Oke, thank you. Teman, thank you. Ya, thank you. Mau tanya? Oke.